Ya, dan sementara di bulan itu tidak ada atmosfer. Jadi bendera tidak mungkin berkibar. Kedua, namanya pergi ke bulan, tidak pernah ada lagi orang yang sampai ke bulan. Maka timbul kecurigaan dari banyak pihak tentang kebohongan NASA. Sudah banyak orang-orang dari konten kreator yang membahas kebohongan-kebohongan NASA dengan menunjukkan keanehan-keanehan tentang foto NASA. Bahkan Neil Armstrong sendiri ketika diminta untuk bersumpah menggunakan Bible, dia tidak mau. Waktu dia diminta bersumpah bahwa dia betul-betul ke bulan menggunakan Bible. Entah karena dia nggak percaya Bible, entah karena dia memang nggak pernah ke bulan. Jadi yang menyatakan bahwa Neil Armstrong itu ke bulan itu pihaknya Pentagon ya, pihaknya NASA. Dan itu kalau kita bilang ada, percaya, ya Bapak harus buktikan. Karena apa? Sedangkan zaman dulu yang teknologi aja belum berkembang dan belum secanggih ini, ya, itu orang udah bisa ke bulan. Kenapa Elon Musk belum sampai bulan sekarang ini? Sekelas Elon Musk aja yang punya Starlink, yang punya para ahli, para apa namanya orang-orang kaya aja, yang punya teknologi, itu belum pernah lagi sejak 8 berapa tahun ya, 50 tahun yang kebelakang ini ke bulan. Maka timbullah kecurigaan dari orang-orang yang berpikir dan berilmu. Ya, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak percaya kepada NASA ya silahkan. Inilah perbedaan kita. Umat Islam ini umat yang sangat kritis Pak. Kami bukan itan atau FOMO Pak. Kami itu percaya kalau kami memang sudah membuktikan. Ya. Jadi kalau misalkannya Bapak, kecuali kita bicara tentang mukjizat. Tentang NASA itu berbohong, sudah banyak spekulasi yang beredar dari orang yang berilmu. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalau bagi Umi Rifa dan teman-teman Islam kalau mau menolak itu, ya tidak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi, dan saya percaya bahwa banyak orang juga mempercayai bahwa itu adalah satu fakta yang tak terbantahkan, ya. Tapi ya tidak apa-apa. Gini Pak, kalau itu kita nggak, maaf Pak, maaf, saya tidak memperdebatkan pandangan orang yang tanpa bukti. Kalau masalah saya yakin, bahkan Bapak bilang Bapak yakin ayam itu bebek, bagi kami nggak masalah. Karena yang punya keyakinan Bapak. Kami ini Pak, pembuka Komal ini dialektika Pak. Bicara itu pakai bukti gitu loh. Ya, kalau kita bicara bagaimana ilmu saintifik itu diklaim sepihak, kemudian diklaim itu tuh banyak Pak. Bahkan sampai detik ini Pak, dunia makrokosmos itu sebenarnya tidak bisa diindrakan, hanya dipercayai secara rasional keberadaannya. Jadi kalau memang Bapak bisa membuktikan, Bapak kasih jurnal ilmiah lah yang bisa kita bahas di sini. Oke, baik. Karena saya hanya punya satu device, jadi saya nggak bisa buka data yang ilmiah, tapi ya enggak apa-apa. Kita semua bisa membuktikannya sendiri. Ini pengetahuan ini sudah terbuka dan kita semua sudah bisa mengaksesnya kemana-mana ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu ranah iman. Oke, enggak masalah. Silakan begini. Silakan Pak, silakan. Kita nggak usah, kita ini Pak, gini ya. Kalau kita bahas secara kalau saya membuat indikator, saya akan jelaskan nih. Pertama, tidak mungkin Neil Armstrong itu pernah ke bulan, karena yang paling sering diajukan di Bapak lihat di sosial media, bendera itu terlihat berkibar, Pak. Katanya di situ anti gravitasi. Sementara bendera itu terlihat berkibar. Ya, dan sementara di bulan itu tidak ada atmosfer. Jadi bendera tidak mungkin berkibar. Kedua, ya, tidak ada bintang dalam foto yang diunggah, yang diambil. Ya. Kemudian bayangan itu tidak sejajar. Itu tidak sejajar. Kemudian ada yang namanya, bentar dulu Pak, inilah kan kalau Bapak bicara itu kita butuh bukan butuh klaimnya, kita butuh analisis dan indikator. Nah, kemudian foto menurut para ahli yang menilai, fotonya itu terlihat sempurna, mustahil di zaman itu gitu loh. Fotonya itu terlihat sempurna seperti itu. Ya. Dan perlu Bapak ketahui, sampai detik ini tidak ada bukti yang diakui komunitas ilmiah bahwa pendaratan Apollo di bulan adalah memang rekayasa. Memang belum ada. Sama seperti banyaknya kejanggalan-kejanggalan NASA, sudah banyak orang yang membuktikan bahwa itu bisa terjadi rekayasa. Dan keanehan itu yang paling besar kalau bagi saya pribadi adalah, kalau memang Neil Armstrong bisa ke bulan pada tahun itu, harusnya Bill Gates sama Elon Musk sudah bolak-balik Pak.
karena mereka punya uang untuk membuat. Sepakat juga dengan Ustadz Yusuf ketika Ustadz Yusuf menolak. Saya orangnya bukan orang yang menerima, bukan orang yang menolak. Saya orang yang menerima kalau banyak indikator, menolak kalau banyak indikator. Jadi saya juga nggak ngerti Pak, pembicaraan kita ini arahnya kemana. Sementara kita bicara konteks agama gitu loh. Saya hanya pembuktian saja karena apa yang dinarasikan oleh Nandar itu. Nah, kalau sehubungan dengan bulan ini, kalau memang tidak dipercaya bahwa ada manusia yang sudah pernah ke bulan, oke, itu urusannya sister. Nah, pertanyaan saya, ketika di dalam keimanannya sister bahwa Muhammad membelah bulan, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa bulan itu terbelah? Ya, ada fakta ilmiah bahkan dari NASA yang Bapak percayai bahwa Bapak percaya NASA ketika merilis informasi bahwa Neil Armstrong itu ke bulan, dan NASA juga yang mengatakan bahwa ada retakan panjang di bulan itu. Mereka juga yang mengatakan itu. Oh ya, jadi ada retakan dia di bulan, di artinya bulan terbelah saya ya. Saya kasih gini Pak, Bapak kalau jadi orang tuh jangan munafik. Jadilah orang yang konsisten dengan ucapan, ya. Saya adalah orang yang tidak terlalu percaya. Bentar Pak, jangan dipotong dulu. Ini gimana mau diskusi ini? Kan Bapak ini kan nanya ke saya, yang saya toh yang jawab. Bentar, saya yang jawab ya. Nah, saya akan berikan jawaban di sini nih. Bentar. Biar kita lihat ya. Teman-teman, kita lihat di dalam situs yang saya ambil ini, saya ambilkan situsnya ya. Kita googling, kita lihat di CNBC teman-teman ya. Gampang kok, zaman sekarang ini kalau mau mengetahui tentang informasi-informasi itu gampang sekali. Enggak sulit sekarang ini. Signal aku masalah ya Nandar ya? Bentar ya. Aman unik. Jangan kabur. Bentar. Jangan kabur Kingdom. Udah kalah debat dari Bangku, dari Yusufai, dari saya. Sekarang kalah debat dari Uni. Bobok. Malah ketawa-tawa, heran ya nggak ada kapok-kapoknya. Ini nih. Ya, ini kita lihat ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini nih. Ini ya, ini kita ambil dari situs yang beredar, yang mudah kalian ambil. Nih. Ini menurut kompas.com ya. Menurut foto NASA, bulan pernah retak miliaran tahun lalu. Ini menurut NASA nih. Artinya kalau bulan ini pernah retak, ya bulan aja pernah retak menurut NASA nih. Saya tidak termasuk orang yang percaya dengan, kenapa? Yang namanya ilmu pengetahuan itu dinamis ya. Ilmu pengetahuan itu teman-teman dinamis ya. Pengetahuan manusia itu dinamis dan manusia itu, loh mana dia? Kabur. Kok kabur? Mana dia Nandar? Nandar kemana dia pendeta tadi Nandar? Si Kingdom mah biasa begitu. Kalau udah kepepet kabur, udah kepepet kabur. Ini kayak baru tahu dia aja. Ini Oten ini kalau ngomong banyak kali omongannya, tapi nggak ada buktinya. Oten itu, ini moderator kan? Aku bentar lagi mau sholat ke masjid ya. Nunggu istri dulu sebentar. Belum. Kabur. Nah, datang lagi dia. Habis Google dulu kayaknya dia. Habis Google ya, Pak? Kenapa di-kick, Nandar? Woi, siapa yang nge-kick? Ngaco lu alasan. Kenapa di-kick, Nandar? Aku nggak nge-kick. Jangan fitnah. Kok bisa? Pak, saya mau tanya, di Kristen itu berdusta dalam segala hal itu nggak dilarang ya, Pak ya?
Kenapa kalian tuh kalau nggak fitnah, menuduh, bicara ngeklaim, nggak ada bukti, kenapa sih kalian suka gitu ya? Oke, baik. Di dalam Kristen diajarkan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak diajarkan boleh menipu dalam 3 Oh hal. gitu ya? Apalagi Oke, semua berarti hal, tidak boleh. segala hal. Oke, kita bahas itu. Oke, kalau gitu saya tanya, berarti Tuhan dalam perjanjian lama yang membenarkan dustanya Rahab itu Tuhan yang bejat. Itu berada di sotohnya dan dia bilang orang itu sudah pergi keluar membohongi orang Yeriko. Kata Yakobus dia dibenarkan karena perbuatannya itu. Berarti Tuhan ini Tuhan yang biadab berarti. Ya. Jadi Oh iya. bukan karena perbuatan. Oh berarti Tuhan itu Tuhan biadab, bentar. Berarti Tuhan itu Tuhan berarti Tuhan yang membenarkan dusta untuk menyelamatkan orang itu Tuhan biadab. Oke. Anda juga percaya bahwa kitab para nabi, saya tanya kitab jawab Taurat dulu, itu juga kenapa sebentar. Anda nggak berani mengikuti standar Anda? Anda tadi mengklaim di Kristen tidak diajarkan dusta dalam 3 hal. Saya tanya, bagaimana dengan Tuhan yang membenar dusta Rahab bahkan menyelamatkan Rahab karena perbuatan dustanya itu? Dusta dalam 3 halnya Rahab itu, apa itu dustanya? Dusta ketika mengatakan orang-orang Israel telah keluar dari Sotoh, padahal masih disimpannya di dalam Sotoh. Berarti Tuhan itu Tuhan biawak berarti Tuhannya, Tuhan biadab berarti. Wah, ngelek lagi dia, kabur, sedikit kabur. Orang Kristen ini memang suka sekali menghujat Tuhan dalam perjanjian lama ya. Tuhan dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang membenarkan dan bahkan menyelamatkan Rahab karena dia berdusta, teman-teman. Ya, Rahab itu berdusta menyelamatkan orang Israel. Berarti Tuhan ini Tuhan biawak berarti Tuhan ini ya. Parah kalian ini, demi menghina Allah kalian menghujat Tuhan kalian sendiri gitu loh. Halo GGC. Masih muter dia. Parah Kingdom nih ya. Di-kick kondisi Tuhannya Kingdom. pun Di-kick apa turunnya sendiri dia? Alah paling dia bilang nanti di-kick. Oten ini kan banyak dusta mereka ini. Aku nggak nge-kick loh ya. Emang Uni nge-kick? Oten ini banyak bohongnya Nandar, banyak bohongnya. Ini bukan signal aku yang bermasalah, teman-teman. Ini handphone aku yang kayaknya problem ini. Di handphone lain aman kok. Ini aja aku lancar nih signalnya nih. Aja aku masih buka komal nih. Coba dijawab. Tuhan yang menyelamatkan Rahab karena berbohong untuk menyelamatkan orang Israel itu Tuhan Anda bukan? Baik. Jadi si Rahab itu, dia melakukan itu karena dia tahu bahwa ada kebenaran di dalam Tuhannya orang Israel. Ya. Yang saya Jadi tanya itu tujuannya, Tuhan yang membenarkan kebohongan Rahab itu Tuhan kamu bukan kenapa si Rahab melakukan itu. Kenapa kalian Kristen suka sekali menjawab yang tidak kami tanya? Kenapa tidak menjawab? Kenapa kalian suka sekali menjawab yang tidak kami tanya dan menjawab apa yang kami tidak menjawab apa yang kami tanyakan? Yang saya tanya adalah Tuhan yang membenarkan dusta Rahab ini Tuhanmu bukan? Iya, dia adalah Yahweh. Terus? Nah, Yahweh ini membenarkan dusta Rahab. Ini Tuhan yang iblis atau Tuhan yang benar? Ya, jadi Tuhan membenarkan apa yang dilakukan Rahab. Oh, berarti membenarkan Tuhan itu. Nah, diam dulu. Katanya agamamu ini Tuhannya tidak membenarkan dusta. Ternyata si Rahab seorang pesundal dibenarkan menyelamatkan Bani Israel. Berarti kalau untuk menyelamatkan Bani Israel boleh berdusta gitu. Kalau menyelamatkan orang di luar Bani Israel nggak boleh gitu. Inilah agama kalian, agama hipokrit. Agama munafik. Oke, terus? Ya agama kau munafik, kau bilang tadi, baik. kami itu tidak dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Sementara Tuhan kau yang adalah Bapa itu menyelamatkan si Rahab seorang pesundal karena dia berdusta untuk menyelamatkan Bani Israel.
Itulah Oke. konteks dusta yang dibolehkan dalam Islam. Nah, Baik. untuk perkara Rahab, dia justru dibenarkan Tuhanmu. Maka Oke. ketika kau tuduh, ketika kau mengklaim agama saya tidak begitu, di mana ada tertulis dilarang berdusta dalam 3 hal dalam kitabmu? Oke. Sekarang gini ya, Uni Rifa ya. Kalian mengklaim bahwa Tuhannya Israel itu sama dengan Tuhannya Arab, Tuhannya Islam, betul? Tuhan Israel sama, Sebentar. tapi bukan Tuhan dalam Bible. Tuhan dalam Bible itu bukan Aha. Tuhan kami. Tuhan Oke. kami bukan Tuhan yang lansia, bukan Tuhan yang terkutuk. Jangan kau Oke. lari. Pertanyaanku, ketika kau bilang Tuhan kau itu Tuhan yang tidak mengizinkan dusta, kau berdusta. Karena Oke. Tuhan kau itu bahkan membenarkan dusta Rahab dan menyelamatkan Rahab karena dustanya. Inilah Oke. kalian hipokrit munafik. Tuhan kalian membenarkan dusta seorang pesundal yang adalah nenek moyang Tuhan kalian. Lalu kalian Baik. bilang, tidak, kami tidak diizinkan. Sekarang saya tanya dulu, kamu Oke. betul-betul tidak boleh berdusta dalam 3 hal? Jangan ke sana dulu. Kita mau bahas Rahab. Saya langsung pembuktian, saya tidak mau mutar-mutar. Kita mau bahas Apakah Rahab. kamu betul-betul tidak boleh berdusta dalam 3 hal? Itu kan ajaran mau boleh berdusta dalam 3 hal. Saya tanya, kamu boleh nggak berdusta dalam 3 hal di Kristen? Kan saya sudah jawab. Jangan kan Tidak 3. boleh. Satu Kalau aja begitu, nggak kalau boleh. kamu jadi intel negara kita lalu ketangkap sama penjahat, apakah kamu kalau ditanya di mana lokasi Pak Presiden dan lokasi senjata kita, kamu jujur menjawabnya? Ini pertanyaan. Inilah apa orang ini? Kristen, kalau mereka ikut Bible-nya, Ini- mereka akan jadi pengkhianat negara. Mereka akan jadi orang yang tidak mau menyelamatkan keluarga. Mereka adalah orang-orang yang akan melakukan ketululan. Ketika dia di intel negara kita, teman-teman, kalau Kok ketangkap kemana-mana sama penjajah, kau? maka dia akan jujur mengatakan kepada negara musuh, disinilah disembunyikan senjata Indonesia. Dia akan jadi pengkhianat negara. Orang ini tidak akan pernah bisa jadi TNI yang baik. Kalau seandainya Kamu suatu nggak saat logika. istrinya sembunyi Kamu di nggak dalam logik lemari, loh. kemudian ada seorang penjahat ingin memperkaus istrinya, lalu penjahat itu bertanya, "Hai Kingdom, di manakah ini nggak istrimu logik. berada?" Dia akan mengatakan, "Istriku di dalam lemari." Apabila dijamah nggak pantat logik. kiri Kamu istrinya, nggak logik. maka dia ajarkan, jamah lagi pantat sebelah kanannya, karena aku tidak boleh melawan orang Nah, jahat. Aku hanya berdoa di dalam hati, ya Bapak, Bisanya ampunilah mute. penjahat ini, dia tidak tahu yang dia lakukan. Inilah agama Kristen, Kok bisanya kawan-kawan. mute? Agama yang mengajarkan kita untuk tidak melawan para penjahat. Agama yang mengatakan bahwa Tuhannya tidak mengajarkan dusta, tapi membenarkan dusta seorang pesundal yang adalah nenek moyang Tuhannya. Bahkan Tuhannya sendiri pun ada terindikasi berbohong. Ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya, hari itu Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Jawab. Jawab. Waktu Yesus berkata kepada orang yang mau mati, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya, hari itu Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Jawab. Oke, saya jawab ya. Jadi manusia itu ketika dia mati ada 2 tempat yang dia tanya, tuju. ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan dijawab. Oke, kalau saya sudah jawab jangan dipotong ya. Silakan dijawab. Oke. Jadi manusia itu ketika dia mati. Hari itu juga Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Jawab. Ini kamu ini mengklaim kamu orang edukasi. Hari itu juga Yesus ke Firdaus atau ke alam maut. Itu dia ke Firdaus atau ke alam maut karena apa? Kalau dia ada terbukti ke Firdaus maka dia tidak berbohong. Tapi faktanya kalian percaya dia ke alam maut, maka dia pendusta, PHP. Baik. Boleh saya jawab sekarang? Jawab, hari itu dia ke Firdaus atau ke alam maut? Jadi semua manusia yang metong pasti ke hari alam maut. Itu juga Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Saya nggak tanya manusia lain, saya tanya Yesus. Enggak pinter-pinter ini perempuan. Yang saya tanya, Tuhanmu hari kematiannya ke Firdaus atau ke alam maut? Ya. Jadi Yesus itu ketika dia mati, dia ke alam maut itu berkunjung ke semua orang yang di neraka boleh. Yang berarti kapan dia ke Firdaus? Kapan dia ke Firdaus hari itu? Ada nggak hari itu dia ke Firdaus? Jadi yang namanya Firdaus dan hari itu Yesus pernah ke Firdaus?
Oke, saya jawab sekarang boleh? Silakan. Baik, jangan dipotong ya. Berarti Yesus berdusta teman-teman ya. Jangan Kirain dia kepir Daud, dipotong ternyata dia dulu. kalah maut. Saya belum jawab, kau sudah potong-potong. Jawab Cerewet sekali. ya, di mana tertulis kepir Daud. Oke, baik, saya jawab. Jadi ketika Yesus ke alam maut itu dua tempat yang dia kunjungi, Firdaus dan Hades. Tunjukkan dia ke Firdaus. Di mana tertulis itu? Baik, Yesus berkunjung ke Hades dan juga ke Di Firdaus. mana tertulis dia ke Firdaus? Tunjukkan ayatnya. Itu sudah sesuai dengan perkataannya. Di mana tertulis Yesusmu ke Firdaus waktu dia metong 3 hari 3 malam? Kan Dia baru ke sudah- surga 40 hari kemudian. 3 hari 3 malam dia harus mengalahkan maut. 40 baru ke surga. Tiba-tiba kau bilang dia sudah ke Firdaus. Di mana tertulis? Oke, menurut kamu ketika manusia mati, Di tempat mana peristirahatan. tertulis Tuhanmu ke Ini perempuan Firdaus? bodohnya minta ampun. Di mana tertulis Saya ini ke baru- Firdaus? Saya baru nemu orang BODOH kayak kamu, Rifa. Di mana tertulis Tuhanmu ke Firdaus? Aduh, kasihan sekali, nggak ada ilmu ini perempuan. Di mana Tuhanmu dikatakan Nggak ada dalam seluruh ilmu Bible kau, Rif. dia ke Firdaus? Jojo, Kau nggak ada ilmu, Rifa. jawab. Kau nggak punya ilmu, Rifa. Kau nggak punya Di ilmu. mana tertulis Tuhanmu masuk Firdaus Kau waktu dia nggak- metong 3 hari 3 malam? Kau nggak punya ilmu. Kau nggak punya ilmu. Tunjukkan sama saya dalilnya Kau Tuhanmu ke nggak Firdaus. punya Jangan ilmu. nipu pendeta. Kau Inilah nggak punya kebiasaan ilmu. pendeta menipu jemaat, tidak tertulis dia Kau baca, yang nggak punya yang tertulis dia ilmu. tidak baca. Kau nggak punya ilmu. Setiap Rifa. yang tertulis dia tidak baca, yang tidak tertulis dia ada-adakan. Inilah pendeta-pendeta Kristen. Menyesatkan banyak manusia ke dalam neraka jahanam. Dia bilang Yesus ke Firdaus padahal tidak tertulis. Mana? Aku rela nungging kalau ada ayatnya dia ke Firdaus hari itu juga. Tunjukkan dalilnya kalau Tuhanmu ke Firdaus hari itu juga. Kalau Oke. tidak ada maka Tuhanmu pendusta. Oke, Karena boleh saya jawab Tuhanmu pada sekarang. hari itu mati. Mati ke Baik. alam maut 3 hari baru bangkit. Kemudian 40 Baik. hari baru ke surga. Kau bilang dia sudah ke Firdaus. Baik, Pendusta, baik. pendeta, Oke. penduto. Baik, boleh bicara sekarang. Jawab. Oke, kamu kasih saya waktu 2 menit aja untuk saya jawab. 5 detik kau jawab. Di mana dia tertulis ke Firdaus? Jadi manusia itu mati, Rifa. Dua Di tempat mana yang dia Tuhanmu tuju. dikatakan ke Firdaus? Makanya jangan berbohong. Kalau tidak ada bilang tidak ada, tertulis. Simple sekali toh. Maaf Rifa, tidak ada tertulis. Saya bohong barusan sama kamu. Kan enak. Katanya tidak boleh berbohong dalam 3 hal, tapi kau berdusta dalam segala hal. Dalam memuliakan agamamu kau berdusta. Kau bilang ada tertulis dia ke Firdaus. Mana? Sama saja kayak Yesus. Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit. Tahu-tahu tidak ada tertulis. Katanya agamanya tidak membenarkan kebohongan. Padahal kau berdusta dalam segala hal. Oke, Rifa, kau naik ke rumah saya aja. Saya tunggu kamu di sana ya. Tunjukkan dalilnya Yesus ke Saya Firdaus nggak waktu akan dia mute dan mati. kick kamu. Saya tunggu kamu di rumah saya. Sekarang naik. Tunjukkan dalilnya Yesus ke Firdaus. Pendusta kau, pendeta, penduto, pendeta, penduto. Pendusta. Penduto. Pendeta. Pendusta. Penipu. Ngana penipu ngana. Ngana penipu ngana. Ngana